Bab 1446, Bencana Wilayah Bintang Changlan. Wilayah Bintang Changlan telah memasuki periode kepanikan dan kewaspadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aiden sedang mundur bersiap untuk menerobos tahap awal menjadi dewa. Dia memisahkan tubuhnya dan menggunakan teknik transfer untuk mencari hukum ruang. Hao Weiren kembali ke puncak gunung salju dan melangkah ke lembah setan salju. Dia hanya melihat darah. 3 bulan kemudian, puncak gunung salju itu hancur. Puncak gunung salju hancur, dan makhluk abadi sejati jatuh. Berita kritis ini sekali lagi menyebar seperti api, dan beberapa kekuatan besar bagaikan semut di panci panas, tidak mampu menahan diri. Terutama 12 dewa sejati, mereka sudah ada begitu lama sehingga mereka lupa bahwa ada orang di luar dunia, dan ada langit di luar dunia. Adapun bagaimana sisa aura dari pembangkit tenaga listrik tertinggi Chaos ditransmisikan ke wilayah Bintang Changlan, saya tidak tahu. Bisakah kamu melihat masa depan wilayah Bintang Changlan? Ketika tubuh Buddha teratai emas menemukan Xing Wuya diserang dan separuh dari budidayanya hilang. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan menggelengkan kepalanya, saya tidak dapat melihat dengan jelas. Tampaknya seseorang dengan sengaja menggerakkan tangan dan kakinya, dan saya digigit kembali. Namun, saya yakin Anda pasti punya cara. Xing Wuya memandangi tubuh Buddha teratai emas. Buddha teratai emas mengangkat bahu dan tersenyum, buku-buku kuno tidak mencatat cara mentransfer hukum ruang. Semua keluarga dan kekuatan besar mencarinya. Saya sudah membuat proposal. Mengenai apakah Anda ingin bekerja sama dengan saya, itu masalah lain. Solusi Aiden adalah mengambil risiko, dan beberapa anggota keluarga memperjuangkannya. Pada akhirnya, mereka ditekan secara paksa oleh beberapa penganut Tao yang kental. Star Daily juga siap bergerak. Bai Yiwei sekali lagi menemukan tubuh Buddha teratai emas. Adalah ide bagus untuk mengobrak-abrik ruang dan waktu sesuai dengan hukum ruang, tapi tidak jelas ruang apa yang robek, dan Anda tidak bisa melakukannya sendiri. Tubuh Buddha teratai emas tidak memiliki kesan yang baik terhadap Bai Yiwei, yang terlihat sedikit usil. Senior, kamu harus mengurus urusanmu sendiri. Kudengar Star Daily punya terlalu banyak waktu untuk mengurus dirinya sendiri, jadi bagaimana dia masih punya waktu untuk mengurus orang lain? Tubuh Buddha teratai emas mencibir. Situasi di Starry Sky Daily memang tidak baik. Sekelompok pembudidaya tiba-tiba muncul dan membunuh mereka. Hampir tidak ada seorang pun dengan tingkat budidaya rendah yang selamat. Namun ketika penanggung jawab Star Daily muncul, dia menemukan bahwa para praktisi tersebut hanyalah pion. Permainan catur lainnya, masih Baizi, tidak ada yang tahu siapa yang bermain catur atau tingkat kultivasi yang telah dicapainya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dipedulikan oleh orang-orang dari wilayah Bintang Changlan. Sekitar sebulan kemudian, awan gelap berkumpul di langit dan separuh langit diwarnai merah oleh darah. Siapkan formasi. Setelah mendengar perintah tetua, murid dari Sekte Wanxian dan klan Wangkuan menembakkan 10.000 pedang mereka secara bersamaan, terjalin di udara untuk membentuk formasi Vajra Api Surgawi. Lapisan pelindung yang tebal dengan cepat digabungkan di wilayah Bintang Changlan. Membantu. Orang-orang dari Istana Xingyu, klan Luo, dan klan Lin bergabung satu demi satu, menambahkan lapisan perlindungan lain di luar penghalang. Qitian menyipitkan matanya dan menyaksikan beberapa penganut Tao yang kental berbalik dan menggambar formasi raksasa di tanah. Semuanya, mereka datang. Xing Wuya melihat melalui langit berwarna darah dan tampak mengulurkan tangan raksasa, bersiap untuk merobek penghalang wilayah Bintang Changlan. Hujan darah disertai guntur dan kilat, angin kencang yang membawa pasir dan debu menyapu seluruh wilayah Bintang Changlan, membuat masyarakat panik. Pembudidaya iblis, termasuk beberapa binatang berdarah murni, semuanya merasakan penindasan dari luar wilayah Bintang Changlan. Ayah, aura yang sangat kuat. Garis keturunan iblis kecil Suzaku, yang melompat kegirangan, ditekan oleh nafas ini dan sedikit gemetar. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu masih memiliki kelemahan, tunggu saja waktu yang tepat untuk bertindak. Tubuh Buddha teratai emas dan kekuatan hukum, kekuatan tak dikenal dan iblis, hukum Buddha melayang di langit pada titik terlemah penghalang. Ada lusinan benih Tao yang kental, dan hampir 100 benih kuat menjaga penghalang. Ledakan, terdengar suara teredam, kilat dan guntur, dan hujan darah semakin deras. Dimanapun hujan darah turun, suasananya gelap. Tetesan air jatuh ke tubuh, membentuk api hitam yang menelan tubuh dan jiwa. Ada jeritan dan kekacauan, cahaya Buddha memancar dari tubuh Buddha teratai emas, dengan kekuatan keselamatan, dan dengan kerajaan Buddha di telapak tangan, suara lonceng dan lonceng berbunyi, dan puluhan ribu Buddha diselamatkan, dan ada ketenangan, menekan hujan darah. Ledakan, tangan raksasa dan penghalang sedang bertarung. Penghalang wilayah Bintang Changlan seperti cangkang telur yang rapuh, menahan pukulan keras berulang kali. Naga itu meraung, dan Buddha teratai emas di udara memegang hukum guntur dan kilat. Jika kamu memberitahuku bidang bintang mana yang melakukannya, aku pasti akan membunuh mereka. Perkuat penghalangnya, kita tidak boleh membiarkan mereka menerobos sekarang.
Dengan kemunculan 12 dewa sejati, wilayah Bintang Canglan tampaknya semakin percaya diri. Meskipun terdapat banyak konflik di seluruh wilayah Bintang Canglan, saat ini kita hanya dapat mengabaikan dendam masa lalu. Keabadian sejati dari lembah pemakaman dewa memandangi tubuh Buddha teratai emas dengan ganas. Dia pasti akan memberi pelajaran pada bocah ini. Keabadian sejati dari Sekte Wansen menepuk keabadian sejati dari Istana Xingyu, dan kedua dewa sejati dengan cepat membentuk penghalang dan meminjam kekuatan bintang. Tolong bantu aku. 12 dewa sejati mengambil tindakan satu demi satu, menciptakan formasi pertama, dan setengah dari jembatan layang tiba-tiba muncul di langit. Awan terus bergulung, guntur dan kilat emas, dan guntur dan kilat merah tua terjerat lagi. Formasi kedua bersinar dengan kilau putih, yang sangat mengejutkan. Angin dan awan tiba-tiba berubah, bintang-bintang bergetar, gunung-gunung dan sungai-sungai hancur, danau-danau mengering, dan bumi bergetar. Nafas yang merampas kekuatan spiritual perlahan-lahan dihilangkan, membentuk aliran nafas yang menjadi andalan di antara langit dan awan. Setelah ledakan lainnya, penghalang itu hancur, dan massa hitam jatuh dari langit. Hantu melolong, lautan mayat turun, daging busuk membusuk, dan segunung mayat lainnya dimasukkan secara paksa ke dalam wilayah Bintang Canglan. Kamu ingin kami berkorban ke surga? Apakah Anda mendapatkan persetujuan saya? Buddha teratai emas mengangkat kepalanya, mengubah awan menjadi senjata surgawi, memberkati formasi guntur dan kilat, dan menyerang ke arah massa hitam. Pengeboman, peledakan, amukan api, angin dingin seperti pisau, lainnya beraksi silih berganti. Di bagian depan, formasi ketiga telah menyala, dan retakan besar telah dibuka secara paksa di ujung jembatan langit, tanpa kedalaman yang terlihat. Ombaknya berguncang, dan semua orang merasa seperti sedang menghadapi musuh yang kuat. Kekuatan bintang berubah menjadi jembatan, meminta yang lain pergi duluan. Qi menyelesaikan formasi dan mengatur evakuasi. Lautan mayat semakin membesar. Mayat-mayat itu jatuh ke tanah dan berubah menjadi rawa api, tenggelam ke dalam segala sesuatu yang tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Pembusukan memenuhi udara, dan semua orang secara alami berada di jembatan layang. Kerajaan Buddha ada di telapak tanganmu. Jenazah Buddha teratai emas meletakkan lampu Buddha di dekat jembatan layang. Hantu, dan kerangka takut pada cahaya Buddha dan menjauh. Bu, aku takut. Saat itulah tangisan anak-anak dimulai, dan ledakan suara sedih terdengar. Sepasang suami istri diseret ke rawa api oleh hantu, meninggalkan seorang anak sendirian menangis di jembatan layang. Apa yang harus dilakukan? Canglan Starfield akan berakhir. Kita tidak bisa bertahan. Diselubungi kepanikan, semuanya menjadi abu. Kemudian orang-orang di jembatan layang juga melakukan kerusuhan dan mencabik-cabik. Anak yang belum dewasa itu terlempar ke bawah tanpa ekspresi, dan salah satu orang berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Jika kamu tidak melakukannya sendiri, kamu akan dihukum oleh langit dan bumi." Mata pria itu tertunduk, dengan aura hitam keluar dari tubuhnya, dan dia menyerang orang lain. Hujan darah, hantu, dan kerangka semuanya membawa bau busuk, yang dapat melahap sifat manusia dan memperkuat keserakahan manusia tanpa batas. Api penyucian lahir karena ini. Bab 1447, Pengorbanan ke Surga. Energi hitam mengamuk, dan terjadilah kekacauan. 12 makhluk abadi berubah menjadi 12 sinar cahaya dan berdiri di jembatan. Kamu benar, jika kamu tidak melakukannya sendiri, kamu akan dihukum oleh langit dan bumi. Kemudian, terjadi gerakan kekerasan di atas jembatan layang, jeritan dan kutukan bergema di langit. Dengan keras, separuh jembatan runtuh, dan separuh orang jatuh ke rawa api dan berubah menjadi abu. Li Jiuxuan dan yang lainnya masih mempertahankan formasi, sementara 12 makhluk abadi berdiri di depan celah luar angkasa dan menatap semua orang. Sial, apa ini? Huolai memiliki temperamen buruk dan mengumpat dengan keras. Orang-orang tua ini tahu bahwa mereka tidak punya niat baik. Lei Xiao terganggu dan menggunakan kultivasinya sebagai penghalang, akhirnya menyelamatkan beberapa orang. Apa yang harus dilakukan? Canglan Starfield akan hilang. Mengapa makhluk yang menjadi abadi sejati meninggalkan kita? Mereka yang belum mencapai jembatan layang dan mereka yang masih berada di separuh jembatan layang lainnya mulai runtuh lagi, dan kemudian pembusukan dan kegelapan terus melahap semua orang. Hadir, setan. Sesak napas memenuhi udara. Li Jiuxuan berubah menjadi susunan pedang, dan ribuan pedang kembali ke klannya, dan dia telah melenyapkan hantu dan kerangka yang tak terhitung jumlahnya. Rawa api mengeluarkan suara teredam, dengan rakus ingin mencaplok lebih banyak orang. Tidak bisakah kamu melihat? Orang tua itu tidak ingin kita lewat, tapi jika waktu berlalu, kita pasti akan mati. Buddha teratai emas melompat dan melayang melintasi celah, memandang ke-12 dewa sejati. Sebagai kehadiran murni wilayah bintang Canglan yang tak terhapuskan, orang-orang tua ini telah hidup cukup lama,
dan sekarang mereka sebenarnya ingin hidup beberapa ratus tahun lagi. Lelucon yang luar biasa. Kalau begitu, mari kita hentikan formasinya. Master of Young Wilderness berteriak tidak puas, dan menjadi lebih marah ketika dia melihat tubuh Buddha teratai emas. Tidak, menghentikan formasi berarti memotong jalan keluar semua orang. Aku khawatir kita semua akan mati bersama. Pikir Xing Huya, dan beberapa orang memandang dengan cemas ke area dekat jembatan layang. Seiring berjalannya waktu, wilayah bintang Changlan telah berubah menjadi api penyucian. Ini tidak cukup. Pembusukan dapat memusnahkan seseorang kapan saja. Mereka tidak punya waktu lagi. Di tempat lain, Aiden membuka matanya. Dengan kilau kemasan bersinar di matanya, dia tertawa jahat, terbang ke udara, dan ketika dia bangkit dari tanah, dia membawa angin sejauh 90.000 mil. Benar saja, orang-orang tua itu pasti tidak akan damai. Sayap emas terbentang, dan semburan aura surgawi menyelimuti Aiden, dan dia terbang menuju ketinggian jembatan layang. Setelah beberapa saat mundur, Aiden telah menembus tahap awal menjadi dewa, kekuatannya meningkat pesat, dan dia tiba-tiba memahami lapisan lain dari rahasia hukum waktu. Saat ini, terjadi kekacauan di dekat jembatan layang. Kekuatan utama juga terlibat perselisihan dan mulai bertarung satu sama lain. Perkelahian itu bercampur darah, dan pemandangannya sangat mengejutkan. Buddha teratai emas memandang segala sesuatu tanpa ekspresi, dikelilingi oleh segala jenis keserakahan dan korupsi. Oh, apa hubungannya kelangsungan hidup wilayah bintang Changlan denganku? Aku ingin pergi ke jembatan layang. Banyak penatua yang berkuasa telah dianeksasi dan diunggulkan karena keinginan. Tragedi, tangis, saling bunuh, ratapan, dan pengaruh nafsu, tempat ini seakan lebih menakutkan dari lautan mayat. Sepertinya tidak akan berhasil di sini tanpa aku. Sayap langit memancarkan cahaya kemasan, seperti cahaya yang menyelamatkan dunia dan memberi mereka cara baru untuk bertahan hidup. Tuhan, Tuhan menyelamatkan kami. Banyak orang yang berada di ambang kehancuran berlutut di tanah dan mulai berdoa. Ketika Li Jiuxuan melihat Aiden di langit, ekspresinya akhirnya tidak lagi khusyuk. Biarkan mereka pergi, teriak Aiden, seperti seorang master. Pemilik sampah mengerutkan kening dan berkata, apakah ini tidak memberi kita cara untuk bertahan hidup? Tidak, tidak, tidak. Qitian memahami tindakan Aiden dan hanya berkata, jika kamu membiarkan dirimu mati dan hidup, wilayah bintang Changlan pasti akan selamat dari bencana ini dengan selamat. Ketika Buddha teratai emas melihat dewa tersebut, dia menoleh dan mengangguk, berdiri satu di kiri dan satu lagi di kanan di depan celah di angkasa. Tubuh kiri dilindungi oleh kilau emas, dan kekuatan Taiyin serta hukum guntur dan kilat ditambahkan ke dalamnya. Sisi kanan adalah tubuh iblis dan Buddha yang sama, dan tubuh yang tidak diketahui ditambahkan ke dalamnya. Lembah pemakaman dewa abadi yang sejati mengertakkan gigi, Aiden. Hari ini adalah hari kematianmu. Mata Aiden bergerak, dan dia memanggil pedang waktu di tangannya. Cahaya biru melesat ke langit, seperti andalan, langsung ke langit. Dengan kilau sebagai pusatnya, arus udara melonjak, dan semua kekuatan spiritual, pembusukan, dan keserakahan didorong oleh angin kencang dan berkumpul di dekat pedang waktu. Saya tidak percaya beberapa dari mereka telah hidup begitu lama, tetapi pada akhirnya mereka masih tidak bisa melepaskan pengekangan mereka, dan itulah mengapa mereka mengalami stagnasi di posisi abadi sejati. Buddha teratai emas menghindar, dan dalam gelombang biru, dia menepuk bahu Aiden. Cahaya putih berkumpul, dan Aiden bergabung di depan mata 12 dewa sejati, dan tingkat kultivasinya mencapai tahap tengah dan akhir penjelmaan. Tuhan! Pedang waktu bergoyang, ingin mendapatkan kekuatan yang sesuai. Itu sebenarnya orang yang sama. Keabadian sejati dari 10.000 dewa sekte dan istana Xingyu sepertinya sedang diejek, dan mereka menyerang Aiden dengan ganas. Namun, sebelum serangan itu mendarat di sebelah Aiden, serangan itu diisolasi oleh sesuatu dan diserap sepenuhnya. Tahukah kamu apa itu keabadian? Apakah Anda pikir Anda bisa mencapai keabadian? Candaan. Suara Aiden mengguncang langit dan bumi, dan semua orang di tanah menyerah di bawah kakinya. Beberapa penganut Tao yang kental berjuang untuk mempertahankan formasi. Huo Lai tidak bisa menahan diri dan mengeluarkan seteguk darah. Anak nakal, berhentilah bicara terlalu banyak omong kosong dan singkirkan semua ini secepatnya. Aiden memegang pedang waktu, yang telah menyapu gelombang cahaya biru, dan mengayunkan pedang ke arah 12 dewa sejati. Satu pikiran itu abadi, di bawah berkah hukum waktu, keabadian hanya sesaat. Kekuatan besar bergerak, dan retakan ruang tiba-tiba mulai menyusut seolah-olah dipengaruhi oleh sesuatu. Pembatasan ruang antara 12 dewa sejati sakit dan Aiden dilanggar oleh hukum waktu yang kekal, dan jalan layang pun terguncang. 12 dewa sejati dicekik oleh daya tarik tak terlihat yang disebabkan oleh kekacauan ruang, dan budidaya mereka dikonsumsi sedikit demi sedikit. Apa yang terjadi? Keabadian sejati dari lembah dewa pemakaman adalah yang pertama bereaksi dan bersiap untuk melarikan diri, tetapi ternyata dia tidak bisa bergerak sama sekali. Aiden mengayunkan pedangnya lagi,
waktu di dekat celah ruang terhenti, dan ruang di bawah kaki 12 dewa sejati membeku karena kontradiksi antara kedua hukum. Aliran udara biru dengan paksa menghilangkan rawa api, hantu, pembusukan, tumpukan mayat, dan bagian dari budidaya orang yang tak terhitung jumlahnya. Aliran udara biru membentuk tornado dan bergegas menuju celah luar angkasa, dan dimasukkan ke dalam celah luar angkasa bersama dengan 12 makhluk abadi sejati. Aiden! Teriak 12 dewa sejati, yang bergema di langit untuk waktu yang lama. Aiden mendengus dingin, kakekmu, aku di sini. Tarik tanganmu dan pedang waktu menghilang. Setelah itu, retakan perlahan menghilang, awan gelap surut, dan di bawah kehancuran Changlan Starfield, cahaya biru aneh memancar dari langit. Aiden menghela nafas lega, sayap emasnya menghilang, dan dia jatuh dengan keras ke tanah. Apakah ini akhirnya? Setiap orang yang telah mengalami perubahan besar tidak dapat percaya bahwa hal ini benar. Sudah berakhir. Pengorbanan ke surga telah selesai, dan orang-orang tua itu telah ditangani. Li Juxuan menangkap Aiden dengan pedangnya, dan kerutan di keningnya akhirnya hilang. Bab 1448, Kehidupan Baru. Setelah kejadian ini, seluruh wilayah bintang Changlan berada dalam kehancuran dalam waktu 10 tahun. Bangunan itu hancur, dan sekitar separuh penduduknya ditelan lautan mayat. Separuh dari budidaya masyarakat dipengaruhi oleh hukum waktu yang digunakan oleh Aiden, dan banyak dari mereka yang tersebar. 12 dewa sejati menghilang bersama dengan retakan di angkasa, dan wilayah bintang Changlan mengubah penampilannya. Kekuatan lembah pemakaman dewa, istana Xingyu, dan sekte 10.000 dewa ditindas. Beberapa orang yang dekat dengan 12 dewa sejati bahkan dimusnahkan dan keluarga mereka dimusnahkan. Di bawah perubahan penampilan, beberapa spesies Tao yang kental menjadi pemimpin baru wilayah bintang Changlan, dan pola baru pun terbentuk. Seluruh wilayah bintang Changlan dibagi menjadi 10 wilayah besar, yang dikelola oleh 10 penguasa utama. Li Juxuan, Huolai, Qitian, Lei Xiao, Master Pasar Gelap, Master Desolate dan beberapa keluarga kuat dari keluarga super kuat membentuk parlemen wilayah bintang Changlan dan membubarkan sebagian dari kekuatan 10 penguasa utama. Seluruh tatanan baru telah ditetapkan, dan wilayah bintang Changlan sedang dibangun selangkah demi selangkah dalam tatanan baru. Xing Wuya, sebaliknya, menjadi pemimpin di kalangan generasi muda, memimpin generasi lain untuk terus menjelajahi dunia kultivasi, dan disebut sebagai pemimpin. Setelah bencana ini, Aiden telah mengatur pelatihan di Starry Sky Daily selama 10 tahun. Apa yang terjadi 10 tahun lalu mungkin dinegosiasikan antara Aiden, Li Juxuan, dan lainnya. Bai Yiwei mengerutkan kening, memikirkan apa yang terjadi 10 tahun yang lalu, rasanya seperti mimpi yang tidak nyata yang dialami seluruh wilayah bintang Changlan. Bencana di wilayah bintang Changlan ini jelas disebabkan oleh orang lain yang menggunakan formasi tersebut. Mengenai tujuannya, saya tidak tahu. Shen Yan, penanggung jawab Star Sky Daily, Aiden, anak itu, punya banyak ide, dan kali ini dia juga pergi dengan pedangnya. Pada awalnya, diperkirakan 12 dewa sejati pasti akan melakukan beberapa gerakan. Selain itu, jalan layang itu sama dengan formasi luar angkasa. Setelah Aiden mundur, dia secara paksa menyentuh formasi luar angkasa dengan pedang waktu, menciptakan pertentangan antara kedua undang-undang tersebut. Kekacauan yang disebabkan oleh kontradiksi hukum membuat retakan ruang menjadi lebih kuat, sehingga 12 makhluk abadi yang sejati akan terhapuskan. Adapun tumpukan mayat dan serangkaian benda lainnya, juga diambil oleh berkah hukum waktu. Aiden menghabiskan seluruh kultivasinya dan akhirnya tertidur lelap. Setelah bencana, banyak orang yang mencari keberadaan Aiden. Li Juxuan diam-diam mengirim Aiden ke sini tanpa diketahui orang lain. Meskipun orang-orang tua itu telah tiada, kekuatan korup di seluruh wilayah bintang Changlan belum dicabut. Aiden sekarang menjadi sasaran kritik publik, dan orang-orang itu mungkin akan mengambil tindakan. Tuhan, DPR terlibat dalam banyak aspek. Karena tidak menyentuh kepentingan koruptor lainnya, mereka tidak mengambil tindakan. Adapun Aiden, dia memang salah satu orang berbahaya di wilayah bintang Changlan. Bai Yiwei mengangguk, saya tidak tahu kapan anak ini akan bangun. Hanya sedikit orang yang mengetahui informasi Aiden yang disembunyikan di Starry Sky Daily, dan Bai Yiwei serta yang lainnya juga menghindari menyebutkannya kepada orang lain. Hao Weiren menanyakan informasi dengan berbagai cara setelahnya, tetapi dia tidak pernah mendapatkan informasi apapun dari Aiden. Seolah-olah dia menghilang begitu saja. Meski pemilik pasar gelap mengetahuinya, dia tidak pernah mengatakan apapun. Siapapun yang mencari Aiden secara pribadi diselesaikan oleh Bai Yiwei. Li Juxuan dan yang lainnya meluangkan waktu untuk menyelidiki sumber aura yang tersisa dari pembangkit tenaga listrik tertinggi kekacauan, menghabiskan banyak upaya, dan akhirnya memperoleh sumber beberapa informasi. Aura ini berasal dari bidang bintang besar lainnya, bidang bintang Qingtian. Tingkat dan ranah wilayah bintang Qingtian tidak tertandingi oleh wilayah bintang Changlan, di mana terdapat dunia budidaya makhluk abadi yang semakin luas.
Keabadian sejati yang menutupi langit di wilayah bintang Changlan tidak lebih dari akar rumput di wilayah bintang Qingtian. Ada lebih dari 10 keberadaan seperti kaisar abadi di wilayah bintang Qingtian. Beberapa orang bahkan mendalami arti sebenarnya dari keabadian dan alam semesta, hingga akhirnya menyadari hakikat dan alam semesta, serta melahirkan kekuatan kekacauan yang tertinggi. Tidak ada keraguan bahwa aura yang muncul di Changlan Star Territory adalah miliknya. Adapun mengapa itu muncul di wilayah bintang Changlan, tidak diketahui. Kekuatan tertinggi Chaos berada di luar jangkauan orang-orang di wilayah bintang Changlan. Hanya ledakan kesadaran dan aura yang membusuk dapat menyebabkan bencana di wilayah bintang Changlan. Saya khawatir saya masih harus pergi ke wilayah bintang Qingtian untuk mencari tahu alasannya. Qingtian memikirkannya sebentar, dan menemukan bahwa mereka tidak terlalu terlibat dalam urusan wilayah bintang Qingtian, dan memang mereka tidak berniat menjelajahinya. Dan mereka yang ingin menggunakan wilayah bintang Changlan untuk mempersembahkan korban ke langit kemungkinan besar berasal dari wilayah bintang Qingtian. Saya khawatir wilayah bintang Qingtian juga akan bergejolak karena masalah ini di masa depan. Xuanji Star, Kota ke-10. Gary berpakaian hitam dan memiliki wajah yang ganas. Selama bencana, dia menyerap kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dan meningkat pesat, tetapi Aiden menghilang setelah bencana tersebut. Semua orang yang dikirim untuk menyelidiki Aiden secara pribadi tidak menemukan apapun pada akhirnya. 10 tahun, Aiden, aku sudah mencarimu selama 10 tahun. Di mana kamu? Awan gelap berkumpul, darah berjatuhan, dan pemandangan di kota ke-10 malam ini ditakdirkan menjadi tidak adil. Seorang pria berbaju hitam datang dan berdiri di belakang Gary. Apakah kamu ingin mengalahkan Aiden? Saya dapat membantu Anda. Gary berkata jahat, merasakan kultivasi orang ini yang melimpah, dia membuka mulut serakahnya. Biarkan aku memakanmu, lalu kamu bisa mengalahkannya lebih banyak lagi. Darah terus menyebar ke wajah Gary, dan kesombongan serta keinginannya mengambil kendali. Gary menjadi bukan manusia atau hantu, dan bergegas menuju pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam hanya mengangkat tangannya sedikit, dan Gary segera terlempar, merobohkan tembok kota. Kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu. Pria berbaju hitam menyingkir, dan aura dewa sejati dengan erat menahan Gary, yang sedang berjuang. Jangan bersulang dan makan sebagai hukuman. Bunuh Aiden. Lampu hijau menyala di wajah Hei, dan Gary tiba-tiba menjadi seperti boneka dan mulai berjalan secara mekanis, melarikan diri dengan gigi dan cakar terbuka. Pria berbaju hitam menunjukkan senyuman, Aiden, pertama-tama kamu menghancurkan permainan caturku, dan kemudian mengganggu lautan mayatku, berpikir bahwa hanya beberapa makhluk abadi yang dapat memenuhi persyaratan beberapa hari. Yang dia inginkan adalah seluruh Changlan Starfield sebagai pengorbanan. Saya ingin melihat apa yang mampu dilakukan oleh yang terpilih oleh surga. Saya akan selangkah lebih dekat menuju keberadaan kekal daripada Anda. Dengan hembusan angin, pria berbaju hitam itu menghilang. Segera, kota ke-10 dihancurkan dalam kekacauan lautan api. Berita itu menyebar ke seluruh kota dalam semalam. Para penguasa dan Dewan Umum mengirim orang untuk menyelidiki dalam semalam dan menangkap Gary yang membantai kota tersebut. Di suatu tempat di wilayah bintang Changlan, Paviliun Taichang. Sejak terakhir kali 13 dewa sejati ingin mengepung dan menekan Paviliun Taichang. Paviliun Taichang menggunakan transfer formasi dan telah mengisi ulang energinya di tempat terpencil. Selama bencana, Gu Qianqiu memimpin murid-muridnya dalam formasi pedang untuk memperkuat efek penghalang, yang juga membuatnya kehilangan banyak kultivasi. Sepertinya kamu tidak bisa lepas dari apa yang akan terjadi. Gu Qianqiu melihat peta bintang di depannya. Pada bulan Maret, Paviliun Taichang akan dipindahkan kembali ke lokasi semula. Apakah masih belum ada kabar dari Jusi? Tanya Master Paviliun Taichang. Tidak, sepertinya seseorang dengan sengaja memblokir berita tersebut, seolah-olah Aiden telah menjadi hal yang tabu di antara semua orang. Gu Qianqiu menyipitkan matanya, dalam 3 hari, saya pasti akan pergi mencari Aiden secara pribadi. Master Paviliun dapat yakin. Bab 1449, Dao bukanlah surga. Bintang misterius, kota ke-10. Darahnya benar-benar hilang, dan dalam keheningan, bayangan berlalu. Wajah Gary berlumuran darah, dan dia melihat sungai darah di bawah kakinya. Ada keserakahan yang tak ada habisnya dan sedikit rasa permusuhan yang mendalam di matanya. Di bawah pembantaian mekanis, Gary menyerap terlalu banyak basis budidaya, dan basis budidayanya tiba-tiba meningkat hingga menjadi dewa. Ketika anggota dewan tiba, yang ada hanya sebuah pagoda berlumuran darah tanpa ada orang hidup yang terlihat. Dentang. Suara kunci besi terdengar, dan Gary turun dari langit, melemparkan rantai sepanjang ratusan kaki dan menyapukannya ke udara. Tao bukanlah surga. Seseorang berteriak, mengayunkan pedangnya untuk memblokir serangan itu, dan terkejut hingga mundur. Xing Wuya terbang dengan kipasnya, mengetuk ringan di udara, dan dengan menjentikkan jarinya, ratusan jarum perak ditembakkan, mengenai rantai dan berubah menjadi serpihan kecil bubuk.
Setengah dari wajah Gary berlumuran daging dan darah, matanya merah, dan dia mengulurkan tangan ke arah anggota dewan dan menunjukkan cakarnya yang tajam. Raungan yang bergetar, dengan sisa kekuatan dewa, mengguncang genangan darah di tanah. Bunuh-bunuh. Mata Gary dipenuhi dengan niat membunuh, dan aura hitam berubah menjadi hantu kerangka dan menyerang Xinghuya. Kipas lipat dan jarum terbang. Xinghuya mundur selangkah dan menggunakan kipas terbang untuk memperbesar tanpa batas. Ia bergerak di udara, tetapi terlempar oleh kerangka berwajah hantu. Kekuatan dari Dewa Transformasi dicurahkan dari tubuh Gary, dengan sisa kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, mengguncang seluruh kota ke-10. Orang kuat lainnya di Dewan juga mengambil tindakan dan mengepung Gary. Gary, sudah 10 tahun sejak wilayah Bintang Changlan dibangun kembali. Apakah kamu mempertimbangkan tatanan baru ketika kamu membantai makhluk dengan begitu sembrono? Sebuah telapak tangan yang kuat menghantam Gary di gerbang takdir bahkan sebelum disentuh, telapak tangan itu terbelah menjadi dua oleh energi hitam dan Gary menjilat sudut mulutnya. Persetan dengan mereka semua. Hujan darah lewat dan menyerang semua orang dengan kekuatan yang menyesakkan dan luar biasa. Xinghuya menyipitkan matanya dan akhirnya melihat penampilan Gary dengan jelas. Orang yang tamak pada akhirnya akan ditelan oleh keserakahan dan pada akhirnya tidak akan mencapai hasil yang baik. Gary telah menjadi boneka keserakahan. Dikendalikan oleh hal jahat ini, hidup lebih buruk dari kematian. Anda harus mati dengan baik pada akhirnya. Setelah meramalkannya, Xinghuya melihat serangan Gary. Meskipun cepat dan ganas, kekuatan lanjutannya tidak cukup. Selain itu, keadaan ini hanya sementara, jadi Gary tidak dapat bertahan lama dan segera mencapai level panah otomatis. Sejak awal, Dewan dan lainnya ditindas dan dipukuli oleh sekte jahat Gary. Kemudian, setelah 300 gerakan, mereka mulai memukuli Gary terus-menerus. Semburan guntur lewat, dan Gary dipukuli berkeping-keping oleh guntur, tetapi dia tertawa liar. Dia hanya mendengar ledakan tawa, dan energi hitam di sekitar Gary menjadi lebih kuat. Kamu belum memiliki kemampuan untuk menyentuhku. Gary berkata dengan sinis. Xinghuya memulai dan melambaikan tangannya, dua api mengelilingi Gary. Menjual jiwamu pada hal seperti itu, kamu tidak pantas mendiskusikan menang atau kalah dengan kami. Kipas terbang itu menyapu, seperti memotong besi seperti lumpur, dengan kekuatan gunung yang luar biasa, dan menebas milik Gary. Pinggang. Anggota Dewan bekerja sama dengan Xinghuya dan bergerak keluar satu demi satu. Cahaya pedang melintas, dan kemudian Gary dipotong anggota tubuhnya dalam kekacauan dan diubah menjadi tongkat manusia. Xinghuya berjalan ringan ke arah Gary dan mengeluarkan toples besar. Orang-orang kuat lainnya menggunakan kultivasi mereka untuk menggantungkan hidup Gary dan membuat Gary hidup. Gary meraung, tercela, bunuh aku jika kamu berani. Xinghuya tersenyum lembut, tanpa emosi di matanya. Kudengar aura ini sangat jahat. Jika aku membunuhmu, kamu pasti akan menemukan inang lain. Selama inangnya tidak mati, kamu tidak akan bisa lepas dari tubuhnya. Di kota ke-10 bintang Xuanji, Gary akhirnya diburu selama 5 hari 5 malam dan disegel di dalam majelis. Aura ini ada hubungannya dengan tabu dan hal-hal yang tidak diketahui. Sulit untuk mengatakan apa itu atau bagaimana aura itu terbentuk. Sedangkan di Star Daily, suasana menjadi mencekam dengan kedatangan tamu tak diundang. Siapa yang ingin kamu temui? Bai Yiwei berdiri di depan tamu tak diundang itu, menyipitkan mata dengan waspada. Di mana Aiden? Tamu tak diundang itu mengenakan jubah putih dan topeng, dan suaranya diproses sehingga tidak mungkin untuk mengidentifikasi siapa dirinya. Yang mulia, Anda bercanda. Aiden menghilang 10 tahun yang lalu. Star Sky Daily tidak pernah berhubungan dengannya. Bagaimana dia bisa ada di sini? Karena itu, Bai Yiwei menamparkan tamu tak diundang itu. Tamu tak diundang itu dengan cepat saling menangkap dengan telapak tangannya. Nafas kedua orang itu berubah, semburan percikan api muncul dari gesekan, dan suhu di sekitarnya meningkat. Bai Yiwei menambahkan 2 poin kultivasi lagi, dan setelah mengetahui detail tamu tak diundang itu, dia melepaskan tangan dan kakinya dan mulai bertarung dengannya. Setelah 100 gerakan, Bai Yiwei dikalahkan dan ditampar ke tanah oleh pengunjung tak diundang, menciptakan lubang besar sedalam 100 meter. Anjing yang baik tidak akan mengganggu. Tamu tak diundang itu tersenyum, melangkahi Bai Yiwei, dan langsung berjalan menuju kamar tempat Aiden berada. Bai Yiwei menyeka darah dari sudut mulutnya dan berpikir, orang inilah yang ternyata telah mengumpulkan kekuatan untuk mencapai kesempurnaan. Tamu tak diundang itu melambaikan tangannya, dan penghalang di ruangan itu menghilang sepenuhnya. Aiden sedang berbaring di tempat tidur batu giok putih, sepertinya tertidur lelap. Sudah waktunya untuk bangun. Tamu tak diundang itu menaburkan bubuk bening ke tubuh Aiden, dan semburan energi spiritual menyelimuti Aiden, mengeluarkan kilau samar. Aiden terluka parah dalam pertempuran ini. Meskipun jiwanya baik-baik saja, kesadarannya telah tertidur dan tidak dapat dibangunkan.
Bai Yiwei dan penanggung jawab harian Singkong mencoba metode yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak berhasil. Tamu tadi undang itu menempatkan Aiden di ruang pendamping dan berbalik untuk pergi. Bai Yiwei menutupi dadanya, dan semua orang bertanya dalam-dalam, mengapa kamu harus melepaskannya? Apakah kamu tidak merasakannya? Nafas orang itu sangat familiar. Penanggung jawab Star Daily tersenyum, jangan khawatir, dia di sini bukan untuk membunuh Aiden, tapi untuk menyelamatkan Aiden. Bai Yiwei menghela nafas lega. Di paviliun Taichang, tidak ada jawaban. Pemimpin paviliun Taichang merasa khawatir. Ini bukan masalah besar. Dia akan bangun. Jangan khawatir, Master Pavilion. Gu Qianqiu tidak menyangka Bai Yiwei akan melindungi Aiden. Logikanya, Star Daily memiliki gosip yang beragam, namun terkesan netral di setiap organisasi dan tidak berpihak pada siapapun. Dan kali ini, Aiden pasti akan bangun ketika paviliun Taichang muncul kembali. Gu Qianqiu harus memperhatikan Starry Sky Daily. Master Pavilion Taichang mengangkat alisnya. Apakah Anda mencoba menggunakan kekuatan bintang untuk mengembalikan kesadarannya? Gu Qianqiu mengangguk. Ada hubungan antara kekuatan bintang dan jiwa. Jiwa membutuhkan kesadaran untuk mempertahankannya. Namun, menemukan bintang dan horoskop asli Aiden tampaknya merupakan tugas yang sulit. Ada ribuan horoskop, yang secara kasar terbagi menjadi 72 rumah. Ada hampir ratusan horoskop dalam satu rumah. Tidak ada cara lain. Paviliun Taichang membutuhkannya dan wilayah bintang Changlan membutuhkannya. Jika Aiden tidak bangun, saya khawatir kita akan mengalami kesulitan di masa depan. Gu Qianqiu berkata dengan suara yang dalam. Bab 1450, banyak hal telah berubah. 3 bulan kemudian, bintang-bintang berubah, dan awan hitam berkumpul di atas wilayah bintang Changlan, seolah-olah sedang terbentuk tornado besar. Bintang-bintang termasuk di dalamnya, dan segala sesuatu seolah-olah akan jatuh ke dalamnya. Samar-samar, sebuah istana perlahan muncul di langit dan perlahan mendarat. Apa ini? Sebuah istana muncul begitu saja di langit. Banyak orang di wilayah bintang Changlan terkejut. Mungkinkah ini bencana lainnya? Para bangsawan dan dewan memperhatikan hal ini dan mengadakan pertemuan untuk bernegosiasi. Gejolak yang disebabkan oleh robeknya ruang angkasa tidak terlalu besar, dan ini bukanlah bencana. Qitian melihat kekacauan di Cakrawala dan berbisik. Namun, wilayah bintang Changlan tidak dapat menahan siksaan yang sangat besar. Gary ini, aura kekuatan kekacauan tertinggi telah membuat wilayah bintang Changlan sangat bermasalah. Lord of Desolation pasti sedikit khawatir, jadi dia membawa murid-muridnya untuk memeriksa situasinya. Kemudian terjadi ledakan keras, debu beterbangan ratusan mil, dan paviliun Taichang kembali terlihat oleh semua orang. Paviliun Taichang. Penguasa kehancuran menyipitkan matanya. Sejak terakhir kali 13 Dewa Sejati mencoba mengepung paviliun Taichang telah menggunakan teknik rahasia dan ruang untuk melarikan diri. Kembalinya paviliun Taichang belum tentu merupakan hal yang baik. Ketika Gu Qianqiu melangkah keluar dari gerbang paviliun Taichang, dia penuh dengan momentum. Setiap langkah yang diambilnya dipenuhi dengan tekanan kuat dari benih Tao yang kental. Lama tidak bertemu, Lord Wilderness, ku dengar Anda berada di dewan. Gu Qianqiu tidak menunjukkan ekspresi apapun, tetapi pemandangan itu membuat penguasa kehancuran merasa gatal di giginya. Sang penguasa liar mundur 2 langkah, saya benar-benar tidak menyangka paviliun Taichang yang bermartabat akan kembali. Gu Qianqiu tidak mengatakan apapun lagi kepada tuan yang sunyi itu, dan terbang menuju tujuan Li Jiuxuan. Di sisi pasar gelap, Tuan, paviliun Taichang telah kembali. Sejak hilangnya Aiden, Luo Fusen telah mengasingkan diri selama 10 tahun, dan sekarang dia terlihat semakin cantik. Pemilik pasar gelap tersenyum, paviliun Taichang awalnya menggunakan formasi luar angkasa untuk melarikan diri, tapi itu hanya tindakan sementara. Mereka pasti akan kembali. Mungkin orang-orang itu harus mengetahui situasinya sebelum itu. Apakah kamu perlu mengunjungi Master Pavilion Taichang? Pemilik pasar gelap menggelengkan kepalanya, saya tidak perlu berkunjung, saya kira dia secara alami akan datang berkunjung. Setelah mengatakan ini, hembusan angin bertiup, dan Cao-Cao yang baru saja aku sebutkan tiba. Gu Qianqiu mengenakan seragam Tao, dengan lengan yang keren, dan dia membungkuk hormat kepada pemilik pasar gelap. Pemilik pasar gelap pun melambai dengan sopan untuk mengajak orang menghiburnya. Tentang Aiden, kamu seharusnya mengetahui situasinya lebih baik dariku. 10 tahun telah berlalu, mengapa Bai Yiwei selalu begitu protektif terhadap Aiden? Jaringan transaksi di pasar gelap memang rumit. Agaknya pemilik pasar gelap lebih mengetahui hal ini. Apa hubungan antara Bai Yiwei dan Aiden, atau apa asal-usul dan hubungan antara Star Daily dan Aiden? Hanya ketika pemilik pasar gelap tersenyum, dia perlahan mengangkat tangannya dan menawari Gu Qianqiu secangkir teh sebelum berbicara. Aku benar-benar tidak tahu apa hubungan Starry Sky Daily dan Aiden, tapi dukungan Bai Yiwei untuk Aiden lebih tulus.
Keduanya sepertinya memiliki hubungan yang dalam. Omong-omong, hubungan keduanya membutuhkan eksplorasi keterampilan asli mereka. Kekuatan Taiyin Aiden lebih berasal dari warisan, sedangkan teknik Bai Yue juga mengandung kekuatan Taiyin, tetapi milik sekte kekuatan Taiyin lain. Kekuatan Taiyin dapat dibagi menjadi lembut dan keras. Meski semuanya diakhiri dengan kata yin, namun teknik yang dihasilkannya cukup berbeda. Kekuatan feminin cenderung lebih hidup, sedangkan kekuatan keras cenderung kasar dan penuh kekerasan, yang mirip dengan perbedaan antara hidup dan mati dalam formasi Bagua. Kekuatan Taiyin Aiden adalah milik yang pertama, tetapi dia dapat menggunakan kekuatan Taiyin ke alam manifestasi spiritual, dan dia bahkan dapat mencapai pintu kematian. Bai Yue termasuk yang terakhir, tetapi kekuatan Taiyin yang dia gunakan hanya sebagai cabang dari sekte suci Taiyin. Apa yang saya pelajari hanyalah dangkal. Bai Yue pernah dilindungi oleh sekte suci Taiyin, dan kekuatan Taiyin sendiri menganut prinsip saling reproduksi, saling membantu dan integrasi. Oleh karena itu, Bai Yue dekat dengan Aiden hanya karena ketertarikan antara skill asli keduanya. Gu Qianqiu mengangguk, dan kemudian pertanyaan yang telah lama membingungkan hatinya terpecahkan. Mengenai apakah Aiden akan bangun, saya tidak yakin. Namun Anda dan saya seharusnya bisa merasakan bahwa tampaknya ada beberapa perubahan yang sangat halus antara tubuh asli Aiden dan klonnya. Gu Qianqiu telah mengetahui hal ini ketika dia bertemu Aiden untuk pertama kalinya setelah lebih dari beberapa tahun. Baik itu Aiden atau tubuh Buddha teratai emas, alam kultivasi dan kemampuan mereka tampaknya berada pada tingkat yang lebih tinggi. Saya membutuhkan kekuatan bintang untuk merangsang kesadaran Aiden. Agar dia bisa bangun, aku ingin meminta bantuanmu. Aiden kini telah mencapai alam transformasi spiritual, dan masa hidupnya menjadi lebih panjang. Baginya, 10 tahun ini hanyalah momen yang singkat. Hanya saja Aiden bisa menunggu, tetapi Paviliun Taichang dan seluruh wilayah bintang Changlan tidak bisa menunggu. Bencana 10 tahun lalu telah membuktikan hal tersebut. Selain itu, Roh Jahat Geri sendiri tidak sekuat itu sama sekali, kecuali seseorang menambahkan bahan bakar ke dalam api. Aura kekuatan tertinggi kekacauan mungkin telah ada di tempat ini selama puluhan juta tahun. Tumpukan mayat hanyalah puncak gunung es. Selain itu, wilayah bintang Changlan sendiri mengandung kekuatan korup. Kali ini rasa ingin tahu tidak mencabutnya, yang berarti mereka masih memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya di lain waktu. Maksudmu memintaku menemukan cara untuk membuka jurang terlarang? Pemilik pasar gelap mengerutkan kening, sulit baginya untuk membicarakan masalah ini. Meskipun benda-benda di jurang terlarang telah dihancurkan oleh Kaisar Abadi, bahaya di dalamnya bisa dibayangkan. Ketika Gu Qianqiu memikirkan metode ini, dia juga ditentang oleh penguasa Paviliun Taichang. Bagaimanapun, begitu jurang terlarang dibuka, kekuatan bintang akan terpengaruh, dan seluruh dunia keabadian juga akan terpengaruh. Jika tidak ada cara untuk mengontrol intensitasnya, begitu sesuatu dari jurang terlarang keluar, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani sekarang. Ini adalah langkah putus asa, tapi Anda pasti bisa mencobanya. Setelah mengerutkan kening sejenak, pemilik pasar gelap menyetujui idenya. Tidak ada waktu. Bencana ini bukan satu-satunya yang terjadi di wilayah bintang Changlan. Kita harus menghindari semua bencana sebelum bencana berikutnya terjadi. Gu Qianqiu menyukai Aiden, begitu pula pemilik pasar gelap. Aiden memiliki sayap langit dan disukai oleh surga. Bukan Tian Dao yang ingin menghancurkan wilayah bintang Changlan sekarang. Dengan kata lain, seseorang ingin dekat dengan keabadian dan kemudian berusaha menggantikan Tian Dao. Gu Qianqiu dan pemilik pasar gelap saling memandang dan menekankan gagasan ini dengan kuat di benak mereka. Mudah-mudahan pikiran kita hanya kekhawatiran. Di luar pasar gelap, hembusan angin bertiup, dan segala sesuatu yang berangin terasa dingin. Langit telah berubah. Bersambung.